Yang diajarkan dunia hari-hari ini, standar dunia adalah you tidak mungkin bahagia kalau you tidak punya pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Saya tidak alergi dengan itu. Karena kemarin kan Pak Kapolda NTT khotbah di gereja. Saya diberkati sekali. Jadi orang yang punya kuasa, dia pakai ini kuasa untuk kepentingan Injil. The power of evangelism. Jadi dia pakai kuasa untuk menginjil. Anda lihat saja kemarin waktu KKR Bapak Kapolda datang, lalu polisi siapa yang datang kalau waktu sebentar saya ada ibadah di atas, luruskan barisan 86. Karena saya punya anak ini mulai besok badan ini kayaknya terbuka bagus ya. Nah lu tes jaksa kok, lu tes jadi polisi kok apa? Karena Bapak diberkati sekali, lihat pejabat takut Tuhan. Lalu Bapak Kajati juga hadir. Loh, ini orang-orang dong, orang-orang yang secara pengalaman, secara jabatan, secara koneksi mereka punya. Tapi kalau seomong relasi dengan Tuhan, mereka geser semua relasi horizontal yang lain. Mau relasi dengan menteri, relasi dengan pejabat, relasi dengan pengusaha, relasi dengan siapapun, mereka bilang itu geser dulu. Sebab yang bernilai kekal adalah relasi vertikal. Terima kasih buat tuan rumah Pak Yusak dan Ibu serta keluarga yang hari ini dengan penuh hormat kepada Allah mengajak kita semua untuk ada di sini dalam ibadah syukur ini. Saya akan baca 3 ayat firman sebagai pembuka dari Mazmur 49 ayat 7 sampai ayat 9. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan ini dan saya akan baca buat kita. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Allah bagi kita Bapak Ibu terkasih. Adapun tema dari Nats ini adalah relasi dengan Tuhan. Sebenarnya seluruh ayat ini oleh pemazmur, dalam hal ini adalah Mazmur Korah. Penulis Mazmur itu bukan cuma Daud ya Bapak Ibu. Daud hanya salah satu penulis. Daud tulis kurang lebih 75-76 Mazmur. Ada Mazmur Asaf, ada Mazmur Korah. Dan khusus teks ini adalah dalam lembaga Alkitab Indonesia diberikan topik kebahagiaan yang sia-sia. Lalu yang membuat Mazmur ini adalah untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Saya bersyukur ada di sini untuk menyampaikan ini bagi kita malam ini. Sound sistemnya bagus ya, jadi saya tidak usah teriak-teriak karena besok khotbah 3 kali. Saya kalau sound system bagus bawaannya mau langsung berteriak. Mungkin karena karakter, padahal tidak selalu harus begitu gitu ya. Nah, bicara tentang relasi dengan Tuhan, kalau kita lihat keseluruhan Mazmur ini, kekasih Allah, dari ayat 1 sampai ayat 21, sebenarnya begini. Tuhan sedang pakai pemazmur untuk merombak cara berpikir umat Tuhan pada waktu itu, yang menganggap bahwa bahagia itu tergantung jabatan, harta, status. Jadi melalui pemazmur ini dia mau rombak itu, bahwa jabatan, harta, dan status sosial itu semua tidak kekal, tapi relasi dengan Tuhan itu sifatnya kekal Bapak Ibu. Dalam konteks Kristen, kita bukan hanya berrelasi dengan Yesus saat kita terima Dia, sampai kita mati pun kita akan bersama-sama dengan Dia. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat, aku pergi sediakan tempat bagi kamu. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Nanti saya kembali, saya akan bawa kamu ke sana. Kalau rumahmu sudah jadi di sana, ya, nanti saya datang jemput kamu ke sana. Kita punya kerabat yang meninggal dalam Tuhan.
Itu sebenarnya secara teologi rumah mereka sudah selesai di sana. Karena sudah beres di sana, harus dijemput dari sini. Nah kita ini rumah belum beres. Saudara berumah di sini sudah beres, tapi di sana belum. Kita berumah ada berapa biji di sini, sudah beres semua. Oh ini beres, yang di Oesau sudah beres, di Tablolong sudah beres, di Camplong sudah beres, di Tilong sudah beres, di sorga belum beres. Makanya masih hela napas. Tapi kalau sudah beres, nah dia bilang jemput itu satu sudah. Jemput itu pak sudah. Jemput itu ibu sudah. Jemput itu kung sudah. Jemput itu po. Jemput itu pendeta sudah. Tapi faktanya adalah belum. Tapi yang saya mau tekankan, di bawah tema relasi dengan Tuhan, harta, pangkat, status tidak bernilai kekal. Tapi relasi dengan Allah itu kekal, Bapak Ibu. Karena Yesus bilang, aku mau, di mana aku ada, di situ kau ada. Makanya Wahyu berkata, pada waktu kita tutup usia di sini, kita akan face to face with Jesus. Kita akan bertatap muka dengan Kristus. Selama ini kan kita cuma lihat di kalender, toh. Sampai ada yang dapat penglihatan Yesus koko domba. Dia curiga dia terlalu banyak lihat kalender bulan Maret. Yang rayon berapa cari dana tuh dia lihat, aduh Yesus koko domba, lalu dia bertanya-tanya, siapakah domba itu? Ya kan jawabannya, siapakah domba itu? Ya kau. Karena domba tuh kalau lepas suka lari sembarang masuk got, jadi musgendong. Kalau tidak ini anak nih, kalau lepas got. Kalau lepas jurang. Kalau lepas tersesat. Nah menarik Bapak Ibu terkasih bahwa memang yang diajarkan dunia hari-hari ini, standar dunia adalah you tidak mungkin bahagia kalau you tidak punya pangkat, kedudukan dan lain sebagainya. Saya tidak alergi dengan itu. Saya tadi baru bicara dengan jemaat Ibu Shirley Manutede. Lalu saya ngomong spontan karena kemarin kan Pak Kapolda NTT khotbah di gereja. Saya diberkati sekali. Jadi orang yang punya kuasa, dia pakai ini kuasa untuk kepentingan Injil. The power of evangelism. Jadi dia pakai kuasa untuk menginjil. Anda lihat saja kemarin waktu KKR Bapak Kapolda datang, lalu polisi siapa yang sedang datang kalau waktu sebentar saya ada ibadah di atas, luruskan barisan 86. Jadi karena saya punya anak ini mulai besok badan ini kayaknya terbuka bagus, ya. Nanti lu tes jaksa kok, lu tes jadi polisi kok apa? Karena Bapak diberkati sekali lihat pejabat takut Tuhan. Lalu Bapak Kajati juga hadir. Loh, ini orang-orang dong, orang-orang yang secara pengalaman, secara jabatan, secara koneksi mereka punya. Tapi kalau seomong relasi dengan Tuhan, mereka geser semua relasi horizontal yang lain. Mau relasi dengan menteri, relasi dengan pejabat, relasi dengan pengusaha, relasi dengan siapapun, mereka bilang itu geser dulu. Sebab yang bernilai kekal adalah relasi vertikal. Iya kan? Jujur saya sebagai rohaniwan, salah satu rohaniwan di kota ini, saya rindu sekali. Ini ada salah satu calon wali kota di sini. Saya cuma satu cocek, ada orang lain tuh, cuma satu. Saya pun kakak. Jadi saya bayangkan loh, seorang wali kota, seorang gubernur yang cinta akan Tuhan, yang menguasai firman Allah. Dan bukan hanya menguasai firman Allah. Saya ingat Pak Kapolda bilang apa? Bukan menguasai firman, tapi dikuasai oleh firman. Sebab menguasai firman, kata bisa hafal ayat. Beta bisa khotbah tanpa teks. Lalu ayat akan keluar berapa ratus ayat bisa. Tetapi persoalannya, bukan seberapa mampu, seberapa jauh, seberapa bisa kita menguasai ayat, tetapi seberapa luar biasa ayat-ayat itu berkuasa atas kita, atas rumah tangga kita, atas bisnis kita, atas jabatan kita. Ini yang bernama the power of evangelism. Ada kuasa untuk penginjilan. Ingat loh, sejarah Kristen pertama kali membeludak itu karena kaisar pertama yang bertobat, namanya Kaisar Konstantinus. Muncullah di Turki sana wilayah nama Konstantinopel. Itu karena kaisar pertama yang bertobat nama Konstantin. Nah kalau bos bertobat, ini tinggal baterai asa. KKR, ibadah. Saya bayangkan begitu Om Cor, suatu saat kalau ada pejabat-pejabat yang
ajak semua ASN betul berlutut 5 menit dulu. Aduh itu beta kalau nonton dia bisa menangis dan mati mangkal. Beta rindu dari dulu-dulu tuh saya suarakan itu. Ada orang yang salah mengerti. Oh pendeta Mel atau khotbah sarang pejabat. No. Beta sonde mau ada orang punya jabatan tapi dia tidak tahu kenapa dia dapat jabatan. Siapa benci botom pun kakak, botom saudara, botom kemana kenal, botom pun kebanggaan bersama kan. Jadi saya tidak bermaksud bahwa oh jangan kaya, oh tak usah ada jabatan, oh semua jadi pendeta. Bukan dong, bukan. Tapi saya punya maksud adalah kalau memang kita pejabat, kita pengusaha, kita orang-orang sukses yang secara lahiriah kita diizinkan Allah mengalami pencapaian lahiriah, tetap mengerti, tetap paham bahwa relasi dengan Tuhan itu adalah di atas segala-galanya. Amin. Karena kalau orang pakai konsep dunia saja, dan saya lihat kalau tidak hati-hati gereja juga dicekoki dengan doktrin yang keliru ini, ya teologi kemakmuran. Jadi pokoknya harus makmur. Kalau tidak makmur berarti kurang beriman. Kata siapa? Saudara kalau omong makmur materi, banyak orang tidak percaya Yesus makmur. Saya waktu di LA, seorang pengusaha undang kami. Dia biasa undang pendeta-pendeta. Salah satu saya diundang. Lalu dia bilang, Pak Mel tolong dong. Ini ada pengusaha asal Malaysia. Udah kaya banget nih di New York. Tapi dia tidak percaya Yesus Pak. Pak kalau lihat saya kaya, kekayaannya bisa 100 kali lipat dari saya Pak. Dia punya pendapatan itu bisa puluhan juta dolar per bulan. Puluhan juta dolar per bulan Pak. Tapi dia nggak tahu siapa itu Yesus. Dia hanya percaya sorga ada. Tapi dia tidak tahu bagaimana ke sana. Akhirnya diaturlah pertemuan dengan kami. Waktu dari LA kami terbang ke New York. Dan dia bawa, dia bilang tolong bimbing ini orang Pak. Kayanya kaya banget. Tapi nggak punya Yesus. Jadi kalau hanya omong kaya, orang yang percaya Yesus lebih kaya dari ketong. Ya. Maka menjadi salah kalau kemudian kita pakai konsep dunia ini. Makanya di dalam Injil Yohanes, Rasul Yohanes bilang begini. Ingat ya, standar kita tuh standar sorgawi, bukan standar dunia. Karena dunia ini, karena kekayaan, status, harta segala macam, membuat orang tuh bisa angkuh, lalu punya keinginan mata dan lain sebagainya. Dan itu akan lenyap. Satu-satunya yang tidak akan lenyap adalah standar surgawi, yaitu melakukan kehendak Bapa, atau yang saya sebut dalam tema saya malam ini, relasi dengan Tuhan. Sebagai data pembanding, perhatikan 1 Yohanes 2, Bapak Ibu terkasih, ayat 15 sampai ayat 17. Di sini Rasul Yohanes mengkontraskan antara standar dunia dan standar surgawi. Perhatikan ayatnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dunia di sini dari kata Yunani kosmos, itu punya arti suatu sistem yang dikuasai oleh si jahat. Dan siapa yang terkontaminasi dengan sistem ini akan memiliki gaya hidup yang bertentangan dengan Tuhan secara tajam. Next. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, Keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, ya bukankah ini produk dunia? bukanlah berasal dari Bapa. Ya bukan berasal dari Bapa. Karena kalau orang sudah kaya, dan kayanya bukan kaya kayak Ayub, bukan kaya kayak Hizkia, bukan. Dia kaya kayak Nebukadnezar. Dia kaya tapi kayak Herodes, ya. Dia kaya tapi kayak Sanherib. Itu juga kaya-kaya di Alkitab. Tapi kaya-kaya menentang Allah karena dunia. Ayat ini berkata kau pasti lenyap. Kamu pasti lenyap. Makanya di ayat selanjutnya dia bilang begini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Itu pasti. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang punya relasi dengan Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Makanya dari referensi ini saja sudah mempertegas bahwa yang bernilai kekal adalah relasi vertikal kita dengan Tuhan. Makanya saya bersyukur di kota ini saya kenal banyak orang sukses, berhasil. Aduh, tapi kalau omong Tuhan nomor 1. Itu bangga, senang, sukacita. Memang harus begitu. Kekayaan, kesuksesan, pencapaian lahiriah tidak boleh menggeser kita kepada standar yang akan lenyap itu. Rugi, kena tipu kita.
Harus standar surgawi kekasih-kekasih Allah. Ya, saya lihat kisah Rasul Paulus itu. Bapak Ibu tahu Rasul Paulus itu mantan orang kaya. Kok dia mantan anggota Dewan Sanhedrin? Dia bilang aku lepas semua. Artinya tidak semua orang harus begitu. Itu pengalaman pribadi Paulus. Karena Paulus melihat ada satu yang bernilai lebih kekal, yaitu melayani Kristus Tuhannya. Soal pengaruh, pengaruh banget Paulus. Orang muda yang sukses. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, sepanjang Mazmur 49 ayat 1 sampai ayat 21 ini kita akan belajar beberapa hal menurut pemazmur. Seperti apa sih relasi dengan Tuhan? Yang pertama, dari ayat 1 sampai 5, ayat ini mau mengingatkan kita bahwa relasi dengan Tuhan itu tidak kenal yang namanya kaya dan miskin, mulia dan hina. Orang yang punya relasi dengan Tuhan, dia akan lihat orang lain tuh sama, ketong sama. Saya ada nonton video di TikTok, film tentang perwira Kapernaum, orang kaya, datang ke Yesus, berlutut di hadapan Yesus. Yesus sampai kaget, bahkan Yesus puji dia. Yesus bilang, aku sudah lihat semua orang Israel, tapi tidak ada iman sebesar ini perwira loh. Saudara tahu dia datang gara-gara apa? Di pembabu di rumah, sakit. Anda lihat, babu sakit, tuan dan nyonya yang rasa, aduh, mesti cari pertolongan. Makanya kalau Pak Yusak bersaksi tadi, Pak Yusak punya banyak anak karyawan, itu dijaga Pak. Itu harus dijaga. Memang mesti begitu. Karena bagaimanapun mereka mau bilang pembantu kok, apa kok, tidak bisa. Orang yang berrelasi dengan Tuhan, melihat karyawannya, melihat anak buahnya, melihat orang-orang yang dia pelihara, itu sederajat. Tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar. Seenak-enaknya naik mulut, cuci maki atau tidak bisa. Orang relasi dengan Tuhan, bos-bos, pejabat yang punya relasi dengan Tuhan, dia punya keteladanan spiritual yang luar biasa. Sampai orang-orang dalam itu rumah bilang, saya kenal Tuhan bukan karena baca Alkitab dahulu. Beta kenal Tuhan karena lihat bepum bapa, bepum bos, beta pun majikan, pun hidup. Itu keren banget. Makanya saudara lihat dari ayat 2 itu dikatakan begini, di Mazmur 49, perhatikan. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Yep. Pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Yep. Baik yang hina maupun yang mulia. Baik yang hina maupun yang mulia. Baik yang kaya maupun yang miskin. Baik yang kaya maupun yang miskin. Mulutku akan mengucapkan hikmat. Amin. Dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Iya, sampai di situ. Jadi orang kalau relasi dengan Tuhan, dia pun cara ngomong hikmat, pengertian. Saya percaya itu. Ya. Bukan tidak boleh bos keras kalau ada yang taruh kepala batu ya. Yesus akan mengamuk sama Petrus. Petrus karena setelah makan puji, Yesus bilang, weh setan, ondur. Kan Petrus ini kan berdapat puji di Matius 16 ayat 14 sampai 18. Ketika Yesus tanya, menurut kata orang siapakah saya? Oh, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang salah seorang nabi. Lalu Petrus bilang begini, Simon bin Yunus menurut versi Matius, dia berkata bahwa engkau anak Allah yang maha tinggi. Yesus bilang, Simon bin Yunus, sesungguhnya bukan engkau yang mengatakan itu, tapi Bapa yang berkata-kata, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Petrus disebut batu karang. Saudara baca terus, berlanggar beberapa ayat. Di ayat 21 sampai 23, batu karang ini Yesus bilang, weh setan, lu minggir, lu batu sandungan. Anda lihat. Jangankan bilang saya, atau Pak Yusak, atau Pak Cors, atau Om Hengki, Om Don, Ibu Shirley, atau siapapun. Petrus yang hari-hari ikut Yesus nih. Dia bisa berubah dalam beberapa. Tadi begitu luar biasa diberkati. Batu karang, sekarang tidak, batu sandungan. Kalau relasi kita dengan Tuhan tidak dijaga, batu karang bisa jadi batu sandungan. Anak Tuhan bisa jadi anak setan. Suami diberkati bisa jadi suami malapetaka. Istri diberkati bisa jadi istri malapetaka. Termaksud pendeta. Pendeta diberkati bisa jadi pendeta malapetaka. Supaya kau kana semua toh, jangan bilang dia omong dia lolos. Pendeta juga sekarang ada yang iblis juga. Kalau relasinya berantakan, Bapak Ibu terkasih. Kalau pendeta mulai pilih-pilih, kalau orang kaya berpendeta mulai sarobot, ini kaya aja nomor 1. Pendeta begini, pendeta busuk. Pendeta busuk.
Dan saya mohon dalam nama Yesus, kalau ada Bapak Ibu yang bergereja di tempat kami, kalau mau lihat Bapak Gembala mulai, Bapak tua kayaknya mulai hanya nempel yang kaya-kaya, tolong kasih ingat saya dulu. Sabtalum penilaian jo salah. Supaya bekas terang otak juga kan. Menurut beta salah juga loh. Karena Tuhan Yesus kan, sebentar dulu di orang kaya, lihat dulu makan di Sakeus dong. Sakeus bukan kaya biasa, barat. Oh, iya kaya berat, tapi sabantar di suduru dengan perempuan di Parigi Yakub, sabantar di supi bakumpu. Itulah pemimpin. Semua level mesti kita jangkau, karena kalau relasi dengan Tuhan, ayat-ayat bilang tidak ada pembedaan kaya atau miskin. Amin, kita kasih Tuhan. Makanya enak jadi gembala, menggembalakan semua kalangan. Kita bisa bayangkan kalau di gereja hanya orang kaya semua, terakhir besok pusing di orang miskin. Semua kaya nah. Itu juga pendeta kalau tidak jaga hati, tumbang. Kalau yang kulit putih dia bilang ini jemaat. Kulit hitam dia bilang kalau kulit putih dia lihat domba semua. Kalau kulit hitam beberapa masa dia bilang apalagi nih ya kan? Tidak bisa begitu, mau kulit putih, kulit hitam, status sosial tinggi, rendah, jemaat tetap jemaat, khotbah tetap sama. Tidak ada jaga-jaga perasaan. Kita lebih jaga Tuhan alam perasaan daripada manusia. Amin, Bapak Ibu terkasih. Yang kedua, 3 poin saudara apa? Saya suruh terlambat, saya mau undangan jam 7. Besok dari jam 7 ini jam main. Lama besok khotbah 3 kali. Yang kedua dari Mazmur-Mazmur ini, saudara-saudara, orang yang punya relasi dengan Tuhan, dia tahu bahwa kenyamanan atau keamanan bahkan keselamatan nyawa itu jauh lebih penting dari harta. Itulah nats pembuka kita. Ayat 7 sampai ayat 9. Baca saja ayat 8 dan 9. Itu ayat bilang begini, kekasih Allah. Perhatikan ayat 8. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tidak ada. 9. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Tahu apa yang paling mahal di hidup ini? Nyawa. Nyawa. Kalau yang lain-lain kita bisa bela-beli. Kalau ada doi senang beli. Tapi nyawa mau bayar pakai apa Bapak Ibu terkasih? Di bagian yang lain, Matius 16 ayat 26, Tuhan Yesus bilang begini, andai kata kau punya seluruh dunia, tapi kalau kamu kehilangan nyawamu, dengan apakah kau mau tebus? Tidak bisa. Makanya kenapa dia utus Yesus Kristus. Jadi harga nyawa kita itu harus bayar pakai Yesus, Bapak Mama. Kita punya nyawa ini harus bayar pakai Yesus. Saya pernah angkat pembanding. Waktu Yesus kasih pindah itu setan-setan dari itu orang di Gadara ke dalam 2000 babi. Bayangkan, bagi Yesus ini orang gila punya nyawa lebih berharga dari 2000 babi. Nah babi 1 ekor berapa? Ini hanya potong ikutin pengusaha banyak itu. Di Sumba untuk urusan adat itu babi bisa ada 10 juta bahkan lebih. Di Papua ada babi harga sonde wajar. Babi Sukici kelihatan kurang baisi 30 juta babi. Nah 30 kali 2000 3 kali 2 6 60 M kok Pak Brian 60 M kira-kira Anda lihat bagi Yesus mereka bilang nyawa harga 60 M bukan. Ini orang ini kerasukan dan menurut penilaian orang Kupang ini kan mengong. Saudara kalau kau ada kerabat yang mengong, saudara ada kerabat gila nih. Saudara juga punya 2000 babi, saudara punya aset 60 M. Lalu Tuhan bilang bisa tukar kok. Maksudnya supaya dia sembuh lupa 60 M lenyap. Coba siapa yang berani beri kesaksian nih? Kan buat kata lebain mengong mati paling-paling babi 4 ekor syukuran beres kan. Itu 3 malam loh. Itu dari ibadah penghiburan pakai makan loh ya. 4 ekor. Tapi bagi Yesus tidak. Dan saudara kalau baca itu teks mau Injil Markus, Injil Matius,
Yesus kena cuci maki dari pemilik babi, tidak apa-apa. Saya hanya mau kasih tahu kau bahwa kalau omong nyawa, orang gila pun nyawa pun mahal. Apalagi kita. Makanya kenapa saya suka khotbah di mana hormat suamimu, hormat istrimu, hormat bawahanmu, hormat anakmu, tolong hormat dia, itu mahal sekali. Pendeta Ridwan Huta Barat, seorang pendeta yang tua tapi khotbah tidak pernah kompromi. Kalau saudara nonton di TikTok, dia bilang dia pernah dapat handphone, dia ilustrasikan dapat handphone Nokia dari Obama. Dia bilang, saya lihat model begini, Obama yang kasih. Kau jangan lihat istrimu begitu, kau jangan lihat suamimu begitu. Tuhan Yesus yang kasih dia ke kau. Saya tolong hormat dia, tolong sayang dia, tolong jaga dia. Amin, kekasih Allah. Nyawa ini bayar pakai Yesus nah. Yang ketiga, beta kalau suara setinggi begini, saudara, hati-hati bet tambah lama nah. Dulu matang KPI, jangan bikin ulang lah. Om Don, bikin ulang lah. KPI full gas dulu. Pas beta penasehat aja bet omong demi kepentingan Tuhan toh. Ketiga, relasi dengan Tuhan itu membuat kita dibebaskan dari kebodohan secara rohani. Kalau saya bilang kebodohan secara rohani, ini benar-benar rohani. Secara lahiriah, mereka pintar-pintar. Ada yang lulusan dari Amerika, lulusan dari mana-mana. Tapi kalau rohani, galak gulita. Tapi kalau omong yang dunia punya dia hitungan sama sana meleset. Ya, dia hitungan kayak orang politik misalnya. Orang politik kalau hanya pintar politik, tidak takut Tuhan, dia akan hitung-hitungan politik. Dia lupa bersujud, dia lupa kuasa Allah, dia lupa minta dukungan doa pendeta, dia lupa minta dukungan tim-tim doa. Dia pun tim terbaik. Terbaik apa? Andalkan Allah. Amin. Makanya saudara lihat dari ayat 11. Perhatikan ayat-ayat ini ya. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Hikmat di situ bukan orang pintar kayak Salomo, bukan, ini hikmat duniawi. Makanya dia tambah bodoh dan dungu. Tapi secara dunia, pintar memati nih. Ayat 21 kak. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian. Gemilang, lahiriah gemilang, tapi secara rohani Tuhan yang bilang kau tidak mengerti apa-apa. Lu hanya tahu hitung doi, lu hanya tahu hitung aset. Kau tidak pernah hitung lu iman su level berapa. Hanya main hitung aset di mana. Bukan tidak boleh. Kan Yusuf juga bilang sama Firaun, 7 tahun kelaparan, tapi 7 tahun melimpah ini tabung. Supaya pas lapar, ada tabungan. Itu benar. Menabung itu alkitabiah. Tapi yang menjadi soal di sana adalah tak lalu hitung harta, san pernah hitung jam doa lagi. Tidak pernah hitung dulu komitmen, masih miskin, masih susah, masih merayap. Saya sedikit berdoa, jam 5 cuma nangis. Jam apa? Sekarang lu mau nangis apa lagi? Kau cek rekening, tembus 5M. Cek di rekening sebelah, tembus 10M. Doa apa lagi? Kalau ada orang model begitu di sini, bertobat. Teh Amsal bilang, itu kekayaan tuh ada sayap. Ayub yang begitu saleh, habis dalam 1 hari, nak keton siapa? Ayub begitu saleh, Tuhan bilang, oh nah sudah, lu kasih habis. Dia mau lihat, bepu hamba tuh, pas kaya baru diandalkan Allah, atau susah pun dia tetap andalkan Allah. Maka dari itu, sebagai hamba Tuhan Yesus, saya sampaikan ini buat kita, periksa hati. Jaga relasi dengan Tuhan. Ini Pak Yusuf ya. Jaga relasi dengan Tuhan. Karena Pak Tuan rumah jadi Pak nomor 1 yang kita tantang. Dan semua kita yang ada di sini. Sudah mungkin itu sih. Besiap 3 sama kalau saudara kita lalu suka panas 2 poin muncul tak ujung. Tanpa dicatat loh. Tapi sudah cukup sudah. Haleluya, besok behota. Oke, Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu terkasih.